Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Kasmayani SSD MKep, salah satu dosen dari program studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan, Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh. Saya mengajar untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Pertama, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS, di mana 1 SKS teori, 1 SKS praktik laboratorium, dan 2 SKS praktik klinik. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai kewajiban tridharma pendidikan, di antaranya bidang pengajaran, yang mengacu pada delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan suatu proses bagaimana saya sebagai seorang dosen menyampaikan materi-materi yang sesuai dengan pokok bahasan sehingga bisa mencapai sesuai dengan capaian mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang adaptasi fisiologis, manajemen nifas normal, laktasi, aspek psikososial dan kultural pada nifas, nutrisi dan biochemistry ASI, masalah umum yang terjadi pada postpartum, seksualitas pada periode postpartum, berduka dan kehilangan, prinsip praktik dan asuhan, peralatan dan teknologi pada breastfeeding, adaptasi ibu dan proses menyusui, pemeriksaan postnatal, asuhan kebidanan pada puerperium normal dan ibu dengan kondisi khusus, patient safety, risk assessment tools, dan dokumentasi kebidanan. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini. Adapun CPMK mata kuliah ini, yang pertama, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar masa nifas, beserta kebutuhan fisiologis dan psikologis ibu di masa nifas, dan menyusui dengan mempertimbangkan aspek psikososial dan budaya, serta terampil dalam melaksanakan asuhan postnatal bagi ibu nifas normal dan abnormal dengan pendekatan manajemen kebidanan dengan memanfaatkan kerjasama interdisiplin ilmu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu berpikir kritis dan logis dalam menjelaskan konsep dasar masa nifas dan menyusui, laktasi, prinsip praktik dan asuhan, serta membantu proses adaptasi ibu dan proses menyusui. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui berdasarkan manajemen kebidanan, baik asuhan postnatal normal maupun abnormal dengan pendokumentasian asuhan. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran dalam mata kuliah ini. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama adaptasi fisiologi nifas, kemudian yang kedua manajemen nifas normal pada ibu dan bayi, ketiga laktasi, keempat aspek psikososial dan kultural pada ibu nifas, kelima nutrisi dan biochemistry masa nifas, keenam masalah yang umum terjadi pada postpartum, kemudian seksualitas pada periode postpartum, manajemen nifas, berduka dan kehilangan, prinsip praktik dan asuhan postnatal, peralatan dan teknologi pada breastfeeding, kemudian adaptasi ibu dan proses menyusui, pemeriksaan postnatal, asuhan kebidanan pada puerperium normal, asuhan kebidanan pada ibu dengan kondisi khusus. Kemudian yang selanjutnya yaitu asuhan postnatal di rumah sakit pada ibu pos SC, edukasi dan pengaturan kehamilan pada masa nifas, konsep home visit, keterampilan melakukan pencatatan, keterampilan membuat laporan khusus individu, keterampilan surat rujukan, kemudian manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan nifas, kemudian risk assessment tools, dukungan dalam menyusui, asuhan postnatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks,
Dan pokok bahasan terakhir terkait pasien safety pada asuhan postnatal, pembelajaran interpersonal, dan bekerja interdisiplin, refleksi praktik klinik, penurunan risiko, dan promosi kesehatan pada postpartum. Kemudian pada tahap interaction, itu sistem pembelajaran atau metode perkuliahan pada mata kuliah ini melibatkan berbagai metode dan struktur untuk menyampaikan materi perkuliahan. Umumnya perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka di kelas dan praktikum di laboratorium. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran tatap muka atau luring, yaitu dosen menyampaikan materi di kelas, diskusi, tanya jawab, interactive learning, studi kasus, dan kegiatan lain yang melibatkan interaksi langsung dengan mahasiswa. Dan metode praktik laboratorium dengan simulasi, demonstrasi, dan role play. Interaksi antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan pada mata kuliah ini berupa pertemuan, konsultasi yang terjadwal untuk membahas materi pembelajaran, menyelesaikan masalah atau mendapat bimbingan akademik, dan mengadakan kelas kecil atau diskusi kelompok yang memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk berinteraksi secara lebih intim dan memanfaatkan grup WhatsApp. Kemudian yang terakhir adalah tahap asesmen, menjelaskan terkait sistem penilaian mata kuliah. Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan masa nifas didapat dari kehadiran sebanyak 20%, sikap 10%, penugasan baik mandiri ataupun kelompok itu 10%, keaktifan diskusi kelompok itu 10%, UTS 20%, dan UAS 30%. Dengan total pembobotan hasil pembelajaran sebanyak 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui untuk mahasiswa program studi sarjana kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Dan selanjutnya, izinkan saya menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas terkait aspek psikososial dan kultural masa nifas. Ya, ada yang tahu apa itu aspek psikososial? Boleh? Oke, Nadia, silahkan. Sosial itu yang dimana Ibu Nifas ini berkaitan dengan kebudayaannya. Oke, ini terkait aspek psikososialnya Ibu Nifas ya. Jadi di masa nifas itu wanita mengalami banyak perubahan emosi ya, perubahan fisiko, perubahan sosial ya, sehingga dia mempengaruhi dia bagaimana dia menjalankan perannya sebagai ibu ya. Jadi tidak semua wanita bisa langsung beradaptasi dengan kondisinya ya, peran barunya dia sebagai seorang ibu. Oke. Selain ibu, anggota keluarga juga itu sangat berperan penting ya, dukungan suami, dukungan orang tua, dukungan orang-orang sekitar ya, apalagi yang tinggal bersama ibunya. Jadi itu mempengaruhi adaptasi psikologisnya. Oke? Kemudian yang selanjutnya itu adaptasi psikologis masa nifas. Di adaptasi psikologis masa nifas itu ada 3 tahap ya, itu kalian bisa lihat. Nadia bisa baca fase take in itu seperti apa? Jadi fase take in ini dimana adalah periode ketergantungan yang berlangsung selama 1-2 hari postpartum. Jadi itu pada fase ini itu fokus pada dirinya sendiri dan pasif terhadap lingkungannya. Oke, jadi fase di take in ini itu ibu masih fokus dengan dirinya sendiri ya. Itu periodenya 1-2 hari postpartum. Jadi itu dia belum belum bisa menyesuaikan dengan keberadaan bayinya ya. Jadi itu masih tahap fokus pada diri sendiri. Kemudian periode yang kedua yaitu taking hold ya, taking hold. Kemudian periode taking hold ini berlangsung antara 3 sampai 10 hari. Oke. Jadi di sini ibu itu sudah merasa khawatir ya. Dia mampu tidak merawat bayinya,
dia sanggup tidak untuk bertanggung jawab ya. Jadi di sini rasa tanggung jawab dan bagaimana dia merawat bayinya itu dia sudah merasa ya, sudah khawatir, ada rasa kekhawatiran. Kemudian periode yang ketiga adalah letting go. Oke, periode letting go ini pada fase 10 hari postpartum ya. Jadi ibu di sini sudah mulai menyesuaikan kondisi ya. Ada yang bisa menyesuaikan diri, ada yang belum bisa. Nah, yang belum bisa itu yang ada penyimpangan ya. Berarti masa nifasnya itu abnormal ya, sudah harus memerlukan treatment tertentu. Oke. Sudah tahu untuk perubahan atau periode pada masa nifas ya, perubahan psikologis pada masa nifas. Jadi itu dimulai dari hari pertama sampai 10. Oke. Kemudian pada periode ini itu harus bidan berperan penting ya dalam tahapan masa nifas ini. Di masa taking in ya, seorang bidan itu harus memperhatikan ya. Oke. Jadi bidan harus memperhatikan ibunya mendapat istirahat yang cukup ya, nutrisinya terpenuhi. Jadi ini kita lebih memberikan edukasi ya, edukasi di fase take in. Di fase take in ini kan masih di ruang perawatan ya, jadi masih interaksi antara petugas kesehatan dengan ibu nifas itu masih terjalin. Kemudian yang kedua itu di fase taking hold, itu peran bidannya itu mengajarkan cara merawat bayi, cara menyusui yang benar, ya, cara perawatan luka, senam nifas, dan personal hygiene. Jadi ini lebih ke memberikan beberapa praktik ya ke ibunya, bagaimana dia nanti cara menyusui yang benar, seperti posisi menyusui yang benar, apakah dia mau menyusui dengan posisi berbaring ataukah duduk. Jadi nanti itu semua diajarkan. Kemudian cara merawat bayinya, bagaimana cara memandikan, itu semua diajarkan pada fase taking hold ya, sehingga nanti pada saat letting go, periode letting go itu dia sudah mandiri ya, dia sudah bisa berkolaborasi atau melibatkan suami dan keluarganya. Oke, di fase letting go ini itu peran keluarga itu sudah berperan ya, karena kan sudah dirawat di rumah ya, sudah tidak lagi di ini, sehingga itu sebelum balik juga ke rumah itu bidannya harus memberikan edukasi juga ke suami ataupun keluarga. Oke. Kemudian selanjutnya, oke, kita masuk di materi terkait bonding attachment. Ada yang tahu bonding attachment? Siapa yang bisa? Oke, Nadia. Nadia lagi ya? Tadi Nadia. Sini, yang mana? Siapa? Leoni, silakan Leoni. Oke, betul ya. Jadi bonding attachment ini adalah ikatan antara ibu dan bayi. Oke, jadi bonding itu ada dari dua kata ya. Ada dari kata bonding dan attachment. Kalau bonding itu adalah proses pembentukannya, kemudian attachment-nya itu adalah ikatan. Jadi untuk pengertian bonding attachment adalah ya. Oke, baik. Jadi untuk bonding attachment ini adalah hubungan kasih sayang antara orang tua dan bayinya. Jadi kalau misalnya kapan bonding attachment dilakukan ya, makanya ini selalu digemparkan terkait IMD ya. IMD itu adalah salah satu yang mendukung terkait praktik bonding attachment ya. Jadi itu ada sentuhan awal ya, sentuhan awal atau kontak kulit
antara ibu dan bayinya di menit-menit pertama kelahirannya. Jadi itu ada waktu untuk IMD ya. Kemudian dengan adanya kontak ibu atau ayah itu akan menentukan tumbuh kembang bayi. Jadi itu akan ada perbedaan ya bayi di proses perkembangannya. Bayi yang mendapatkan bonding attachment yang kuat dari kedua orang tuanya dibandingkan yang tidak mendapatkan ya. Jadi itu berpengaruh. Jadi di saat dia juga mendapatkan bonding attachment ini, itu bayi lebih peka terkait stimulus-stimulus yang dikasih. Dia bisa mempelajari lingkungannya ya dengan membedakan sentuhan ya. Biasa kan bayi itu tahu apalagi kayak aroma ibunya ya, aroma atau suara ibunya. Dia bayi itu bisa mengenal pasti ya, membedakan bagaimana aroma ibunya dengan orang lain. Jadi seperti itu sudah terbentuk ikatan ya, ikatan antara ibu dan bayinya. Oke. Kemudian ada beberapa elemen ya, elemen-elemen dari bonding attachment itu kita bisa lihat itu ada sentuhan-sentuhan atau indera peraba. Ya. Jadi untuk indera peraba ini dipakai secara eksternal oleh orang tua dan pengasuh untuk mengenali bayi baru lahir. Jadi biasanya disentuh bagian-bagian indera perabanya seperti di tangan ya. Itu kita bisa kalau misalnya kita memasukkan jarita ya itu biasa bayinya menggenggam ya, genggam. Kemudian yang kedua itu kontak mata. Jadi biasanya praktik ini dipakai kalau misalnya kita lagi mengasihi ya, itu kita bisa kontak mata dengan bayi ya. Jadi itu bisa membentuk bonding ya, membentuk bonding. Jadi sambil kita menyusui itu kita bisa menatap anak dengan rasa sayang, dengan lembut ya. Jangan juga dipelototi begini ya. nanti kalian menyusui begini, kau pelototi begini ya. Langsung lepas asinya ya. Jadi tatapannya penuh kasih sayang ya. Jadi jangan sampai kalian kayak ibu tiri nanti nyusui menetes cepat. Enggak seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah kontak mata itu suara. Jadi walaupun bayi ya biasa kan belum mendengar, tapi itu kita harus memberikan stimulus ya. Itu kita sambil menatap, sambil bicara ya, memberikan afirmasi positif ya ke bayinya sampai menyentuhnya. Jadi misalnya kita juga sambil menyusui ya, suami atau keluarga itu bisa ini ya, saling berkolaborasi ya. Jadi tidak serta-merta hanya ibunya sendiri yang ini ya, yang fokus ke bayinya. Gitu. Kemudian selanjutnya aroma ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bayi itu bisa mengenali aroma ibunya ya. Jadi dia belajar dengan cepat menentukan aroma susu ibunya. Jadi kalau misalnya kita menyusui itu sudah pasti dia sementara dia mengasihi juga itu dia menghirup aroma kita. Jadi dia tahu, oh ini ibu saya, oh ini ayah saya ya. Iya, ini nenek saya kalau bau minyak kayu putih ya. Ini nenek saya. Enggak ya? Bau minyak gosok, oh ini bau nenek saya. Oke, jadi itu bayi sudah bisa mengenali aroma ya, aroma tubuh kita. Kemudian entertainment ya. Entertainment ya, kita sambil menginteraksi ya, memberikan interaksi, memberikan stimulus ya. Kalau bayi belum bisa mencelup bayi, jadinya ada periode tertentu ya. Jadi kalau misalnya di entertainment itu kita bisa memberikan saja stimulus ya berupa afirmasi positif ya, kata-kata dari kita. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait bonding attachment? Oke, silahkan. Perkenalkan. Ya, boleh berdiri. Untuk mengajukan pertanyaan, tadi dibahas itu tentang bonding attachment. Nah, pertanyaan saya Ibu, apakah ada perbedaan perawatan bonding attachment antara anak pertama, kedua, dan juga seterusnya?
Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Wardania ya. Bagus sekali pertanyaannya terkait apakah ada perbedaan bonding attachment anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Ya, pastinya ada perbedaan ya. Jadi kalau misalnya dia sudah anak kedua, otomatis ibunya sudah punya pengalaman ya. Sudah punya pengalaman sebelumnya di anak pertama. Jadi untuk kedekatan emosional itu sudah bisa lebih terjalin, ya, sudah bisa lebih terjalin sehingga untuk memberikan kasih sayang itu sudah dia mempelajari sebelumnya. Artinya dia sudah bisa bahwa pada periode ini saya harus berbuat apa ya, seperti itu. Jadi perbedaannya pasti ada perbedaan karena ibunya sudah bisa lebih mengetahui ya terkait praktik-praktik bonding attachment ini. Oke? Tapi intinya untuk melakukan bonding attachment sama ya, hanya itu untuk memberikan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayinya. Oke. Kita lanjut. Oke. Untuk respon ayah dan keluarga ya. Jadi untuk respon ayah dan keluarga itu ada yang respon positif dan ada yang respon negatif ya. Ini kita bisa lihat kalau untuk respon positif boleh Dila baca untuk respon positif. Jadi respon positif yang pertama itu ada menyambut kelahiran bayi dengan bahagia. Yang kedua itu ayah bertambah giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan bayi. Yang ketiga, ayah dan keluarga melibatkan diri dalam perawatan bayi. Dan yang keempat, perasaan sayang terhadap ibu yang telah melahirkan bayinya. Oke, baik. Jadi itu terkait respon positif ya. Ya Bu. Itu ada 4 poin ya. Jadi untuk yang keempat poin ini, kalau misalnya sudah terpenuhi semua, artinya ini respon ayah dan keluarganya itu sudah positif ya. Kemudian kalau responnya seperti ini, berarti responnya negatif. Nurani boleh baca terkait respon negatif. Jadi yang pertama itu ada kelahiran bayi tidak diinginkan karena jenis kelamin tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua itu ada kehamilan terjadi karena kegagalan KB. Yang ketiga faktor ekonomi, kondisi fisik bayi dan bayi yang dilahirkan karena hasil hubungan zina. Yang keempat ada perhatian ibu yang berlebihan kepada bayi sehingga ayahnya merasa terabaikan. Oke, jadi itu beberapa sikap positif ya. Jadi kalau misalnya ada kan biasa beberapa, oh saya tidak mau anak saya perempuan, saya harus laki-laki ya. Nah, kalau misalnya lahir perempuan, ayahnya tidak antusias atau keluarganya tidak menyambut dengan baik ya, itu adalah sikap negatif. Kemudian kehamilan yang terjadi karena kebobolan KB ya, karena kebobolan KB itu artinya ada sebagian orang yang tidak menyambut dengan baik ya kelahiran bayinya. Jadi itu ada beberapa reaksi negatif ya dari respon kelahiran bayi. Kemudian untuk selanjutnya terkait sibling rivalry ya, kondisi psikososial yang terjadi biasanya di masa nifas itu adalah salah satunya sibling rivalry. Ini ada beberapa kasus ya, kasus yang terjadi itu terkait sibling rivalry ini. Ini dikutip, saya ambil contoh, itu ada anak 7 tahun ya, anak 7 tahun dia menikam adiknya yang berusia 5 tahun ya, pakai garpu dan tapi kepalanya berdarah, kemudian datang ke dapur, mereka bertarung ya seperti kucing dan anjing karena mungkin ada kecemburuan dan lain-lain sebagainya dan ketidakcocokannya ya. Jadi itu adalah contoh dari sikap sibling rivalry atau kecemburuan. Oke, jadi untuk pengertian sibling rivalry ini ya, sibling rivalry itu adalah rasa persaingan. Oke, jadi dia merasa ada saingan. Oh, saya misalnya saya anak pertama, kemudian nanti ada adik saya. Itu bisa jadi saingan saya, ya. Jadi itu ada perasaan saingan ya, cemburu sehingga timbul
perasaan yang menganggap bahwa saudara saya ini adalah saingan saya, ya. Jadi itu salah satu kondisi psikososial ya yang terjadi pada anak ya toddler. Kemudian untuk sibling rivalry ini umumnya terjadi pada usia toddler ya 2 sampai 3 tahun. Karena pada masa usia ini itu bayi sudah bisa memahami, sudah bisa merasa ya. Jadi kalau bayi kan belum bisa ya. Kalau belum bayi itu belum bisa merasakan terkait perhatian dan lain-lain. Jadi nanti terjadi pada saat masa usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk menangis keras tanpa sebab ya, biasa istilahnya anaknya tantrum ya. Dia menangis tanpa sebab, meronta-ronta ya. Karena sebenarnya itu adalah sikap protesnya dia. Sikap protesnya dia terhadap orang tuanya. Jadi dia butuh perhatian ya. Dia ingin menarik perhatian ya. Oke, begitu. Jadi sampai di sini paham ya terkait sibling rivalry. Jadi kemudian untuk sibling rivalry ini itu ada beberapa faktor yang menyebabkan ya. Faktor penyebabnya itu bisa persaingan atau kecemburuan ya. Jadi merasa ada saingan, kemudian kurang perhatikan ya. Kan ada biasa orang tua kalau misalnya ada bayinya dia lebih fokus ke bayinya ya, melupakan misalnya anak pertamanya. Kemudian ini si anak ini mulai timbul perasaan, oh saya tidak disuka lagi ya, ibu saya lebih perhatian ke adik saya. Oke. Kemudian orang tua biasa suka membanding-bandingkan ya. Kalau adik kamu anteng, kamu kenapa seperti itu ya? Jadi itu anak merasa dikucilkan ya. Jadi sehingga dia menyebabkan perasaan, mama saya sudah tidak sayang sama saya ya. Seperti itu. Jadi orang tua itu tidak boleh membanding-bandingkan anaknya. Kemudian untuk pokok bahasan ini itu ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya. Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan aspek psikososial dan kultural pada masa nifas. Jadi nanti setelah kita mempelajari pokok bahasan ini, kalian sudah mampu menjelaskan terkait hal tersebut. Oke? Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini ya, terkait materi aspek psikososial dan kultural pada masa nifas ya. Sehingga kalian bisa menjelaskan terkait adaptasi psikologis dan aspek budaya yang berhubungan dengan pemenuhan nutrisi dan laktasi masa nifas. Oke, sebelum saya tutup, saya absen dulu ya. Iya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, hadir semua. Berarti nanti silahkan lengkapi tanda tangannya ya. Ketua tingkat silahkan dibagi absennya. Iya, Bu. Oke, baik, karena materi kita sudah selesai, terima kasih atas perhatiannya semua ya. Kita bertemu lagi minggu depan di pokok bahasan terkait gangguan pada masa laktasi. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.